Indra. Halo Jasmine. Welcome to our first portal podcast Ngobrol Santai Tell You. Yang mana ini adalah salah satu portal dari Divisi Kreatif dan Kak Indra sebagai narasumber pertamanya. Keren banget, keren. Apa kabarnya Kak Indra? Sehat. Kabarnya ya gini-gini aja. Udah mulai masuk kuliah lagi kan? Udah. Bagaimana? Udah dari Senin. Sebagai anak teknik elektro yang mata kuliahnya tentunya berat-berat, ya kan? Gimana? Enggak juga sih. Berat mah itu kan dibalikin ke masing-masing. Beda jurusan kan beda tantangan juga. Iya, benar. Betul sekali. Kesibukan Kak Indra sekarang apa aja? Kesibukan. Kayaknya sibuk banget soalnya kayaknya aku lihat di Instagram ngepost Imun International Model United Nation ya. Iya. Apa aja nih kesibukannya? Ya, kesibukan mah enggak terlalu banyak. Paling ya SRE doang sih, yang lain adalah dikit, yang lain mah. Tapi kan kita fokusnya ke SRE. Wajib. Siap. Oh ya, buat yang belum tahu, Kak Indra ini adalah founder dari SRI Telkom University, yang mana Kak Indra ini sebagai salah satu fundamental kenapa bisa terbentuknya SRI Telkom University. Bisa diceritain gimana awalnya, kenapa bisa tertarik ikut menjadi salah satu komunitas dari SRI? Benar. Cerita mungkin bisa dimulai dari waktu ini, sekitar bulan Juni, mungkin Juni Mei. Waktu itu kan waktu awal-awal liburan ya, karena COVID juga. Iya, jadi benar. Semua perkuliahan kan diberhentikan. Terus aku juga terutama balik pulang ke rumah. Sempat pulang juga ya? Berarti? Sempat pulang. Terus? Sempat pulang, dan waktu pulang ke rumah bingung kan mau ngapain. Ini kuliah online pertama kali, ngerasain kayak beda banget dan kayak nggak ada hasrat aja gitu di online gitu kan. Jadi bingung mau ngapain. Nah, kebetulan ada salah satu dosen juga ngasih info ada lomba esai di ASEAN Center of Energy ngadain, itu se-ASEAN esainya dan gratis gitu. Jadi nothing tulus juga gitu mau ngikutan. Nah, makanya ngajak beberapa teman di anak teman SMA ngajakin, ayo ikutan, daripada gabut di rumah, daripada nggak ada kerjaan, mending kita ngerjain ini kan, esai. Awalnya cuman ini doang. Ambis ya. Gabutnya itu harus menghasilkan sesuatu. Enggak juga, Bun. Menginspirasi ya, Bun. Lanjutkan. Waktu itu ya ngajak beberapa teman untuk ngebuat esai itu kan, esai. Terus lombanya tuh ada 3 sebenarnya, yang lomba yang aku ikutin. Ada lomba esai, ada lomba poster, dan juga ada lomba video. Aku tertariknya di lomba yang esai sama lomba video ini. Jadi aku ngajakin teman-teman SMA yang suka bikin video, ayo kita bikin video. Yang mau buat esai, yuk kita bikin esai yuk, daripada nggak ada kerjaan kan. Nah, akhirnya sekitar beberapa minggu itu pengerjaan. Yang video itu jadi itu yang ada di Instagram aku. Nah, di IGTV-nya itu bisa dicek aja kalau mau lihat. Wah, harus boleh tahu apa nih Instagramnya biar nanti bisa dicek sama teman-teman semua. Nanti kita cantumin deh di link bawah ini. Ya, cantumin saja. Langsung di follow. Oke, terus lanjut. Yang video sih lebih ke have fun aja, karena sebenarnya aku juga belum pernah masuk ke lomba-lomba video, belum ngerti banget tentang video. Tapi semenjak ini, karena kemarin juga ada lomba kayak gini, gratis juga, nggak ada batasannya. Jadi ya udah, aku ajak teman aku, terus sekalian juga aku pengen belajar sebenarnya video itu apa sih yang kita lihat dan segala macam. Dan ya pengen belajar lebih aja di sana, makanya turun di video. Esai juga sebenarnya aku juga belum pernah ikut lomba esai sebelumnya. Cuma tertarik aja, cuman nggak pernah
Iya, belum pernah banget. Sebenarnya sebelumnya cuman kayak hasratnya doang, tapi nggak pernah terrealisasikan, nggak pernah Ah, ikutan lombanya dan yang lainnya. Jadi sekedar cuma info aja, ya udah ikutan, sama bareng teman-teman. Ya satu SMA ada yang dari UI dan sama UGM, terus ya wah, udahlah dari kerjain. universitas lain ya berarti Iya, bareng teman-teman universitas lain. SMA barengan. Ya udah Iya. ngerjain. Di waktu ngerjain topik utamanya itu tentang renewable kebetulan. Nah, Ah, waktu itu aku udah tahu tentang renewable, tapi nggak terlalu tertarik banget. Nah, jadi waktu pengerjaan esai kan banyak mencoba ngeriset hal-hal, iya, entah itu baca jurnal, dan itu entah itu nge-searching apa itu renewable, bentuknya gimana, plus minusnya di mana. iya. Sampai pada akhirnya di titik di pengerjaan esai itu aja kami bingung gitu, saking banyaknya sebenarnya renewable ini, energi itu luas banget. Gimana kita mau cari sesuatu yang spesifik untuk dibuat Benar, dalam benar, esai benar, ini? benar. Itu yang jadi masalah banget. Udah itu akhirnya esai selesai, tapi tim-tim aku juga yang tim video dan tim esai itu nggak benar ngincar pengen menangnya, enggak, Benar, karena emang ngerasa kayak ya udahlah kita juga baru nyoba-nyoba, benar, benar, kita benar. ambil ilmunya aja yang udah kita dapetin. Dan ya itu ilmu yang aku dapetin, renewable energy, beberapa hal tentang itu, dan juga ketertarikan aku yang makin naik lagi karena Benar, renewable benar. ini gitu. Nah, akhirnya sesudah dari ngikutin lomba ini, tertarik kan sama renewable, terus nggak sengaja di Instagram juga ada dari SRI ITB waktu itu Nah, iya ada itu juga lagi ngadain, hype-nya kan. Aku juga kebetulan lagi itu lihat lagi itu nge-hype banget, hype banget di bener, Instagram pas scroll-scroll. Wah, nih pada iya. poster Stray ITB semua gitu. Terus? Jadi luas banget Mm-mm. informasinya. Kebetulan ada NYSRE dari ITB kemarin. Itu webinar yang waduh bagus banget. Terus aku tertarik ikutan. Terus setelah aku tertarik kan aku mikir, lah SRE ini ada di ITB, menarik juga sih untuk renewable. Kenapa nggak ada di Telkom ya? Makanya aku mencoba kontak Kak Zagi awalnya, Kak Iya. Zagi via LinkedIn waktu itu. Coba kontak, Oh. udah akhirnya dioper ke kontak Kak Sasa untuk Mm-mm. ngelanjutin. Nah akhirnya ya sampai sekarang terbentuk SRE Telkom University bareng-bareng teman-teman pengurus Wah, lainnya. hebat. Karena kan kayak gini, jujur aja nih ya, emang kagum banget maksudnya di saat kita kayak anak-anak muda kayak gini kayak nggak peduli soal maupun lingkungan dan lain-lain, tapi aku ngelihat kayak misalnya beberapa anak elektro justru malah tertarik sama renewable energy gitu. Apa mungkin ada salah satu mata kuliah yang ngebahas itu atau gimana sih Kak Indra? Nah, Kenapa gitu? kalau mata kuliah ada. Nah, kalau di elektro, renewable energy itu masuk ke elektro. Mm-mm. Terutama di peminatan ya, peminatan elektro itu ada Oh, waktu angkatan sebelum 2018, karena di teknik elektro itu kalau di Telkom peminatan di tingkat 4 di semester 7 normalnya. Nah, oh, aku seharusnya dapat ilmu tentang renewable itu ya di sekitar semester 7. Nah, waktu itu kan baru naik semester 5 tuh waktu itu, waktu ya, ngebuat ini waktu SR ini awal-awal baru naik semester 5. Ada perubahan iya kurikulum, benar-benar benar. peminatan renewable itu diganti. Jadi namanya ada embedded, bukan diganti sih, lebih ke Perubahan peleburan nama mungkin itu. ya, Mm-mm. ya bukan, jadi diganti ya, bisa dibilang ganti tapi masih nyangkut lah dikit gitu, Iya iya. tentang renewable. Nah, tapi matkul renewable ini energi terbarukan itu dipecah lagi ada di semester 5. Nah, jadi Hmm. apa ya, waktu liburan aku ngerjain essay tentang renewable, udah tertarik untuk inisiasi SRE Telkom ini. Terus di semester 5 waktu masuk kuliah, matkul tentang renewable aku itu ada 3. Nah, jadi ini benar-benar apa ya, sequence yang bagus banget tentang renewable ini. Dari libur sampai Mm-mm. beneran masuk kuliah lagi itu tentang renewable semua. Jadi ya Iya udah, benar-benar. aku juga waktu kuliah ya udah, ayo, aku pengen lebih kenal aja sih renewable ini apa sih, plus minusnya dan apa yang perlu aku tahu gitu di sana. Iya. Karena kan kita kan beberapa kali mungkin ngadain coaching klinik kan.
Terus itu rata-rata yang ngikut kan mungkin banyak anak elektro. Justru aku mikir sama sekali mungkin nggak ada yang tertarik coaching klinik karena justru pembahasannya kan berat, yang tegang, yang serius dan lain-lain. Terus aku pikir anak muda kayak kita mana peduli yang soal-soal kayak gitu. Tapi setelah aku lihat live reportnya, rame juga yang datang coaching klinik. Maksudnya ada gitu yang tertarik, berarti rame gitu yang masih tertarik sama si renewable energy ini. Karena kan sejauh ini saya kan desain komunikasi visual ya Pak, jadi saya agak kurang mengerti sama hal-hal begitu. Jadi ya udah lingkungan saya hanya lingkungan visual-visual saja gitu. Jadi pas dilihat-lihat, wah rame juga. Terus gimana nih Kak Indra cara narik teman-teman atau bahkan kemarin sempat narik aku buat jadi salah satu ikut tim dari SRI. Gimana cara Kak Indra narik tim cara narik teman-teman elektro buat ikut gabung gitu. Secara kan kita membernya udah berapa sekarang, pengurusnya lagi berapa. Gimana bisa ngebentuk si komunitas ini jadi suatu yang bisa dibilang komunitas yang bergerak di bidang yang serius gitu. Benar-benar. Kalau dari aku pribadi, di setiap hal ya kegiatan, terutama kepengurusan, aku pengen ya visi kita tuh benar-benar dijalankan. Visi dari SRI itu sendiri itu intinya pengen ngasih tahu nih ke mahasiswa kalau ini ada renewable, ini manfaatnya loh, ini benar-benar ada manfaatnya, dan pengen menyebarkan informasi itu seluas mungkin gitu. Dan kalau bisa mahasiswa itu mengimplementasikan renewable ini gitu. Nah itu yang kita pengen kan, menjadi benar di elektro kita belajar tentang renewable, tapi karena visi SRI itu bukan untuk anak elektro aja, visi SRI kan untuk semua mahasiswa, terutama mahasiswa di Telkom University, cakupan kita. Jadi aku pengen ngebawa semua jenis mahasiswa yang ada di Telkom di sini gitu. Emang sulit di awal pastinya karena ya tiba-tiba anak bisnis masuk ke renewable misalnya, itu kan agak aneh dan mereka belum paham mungkin kan apa sih peran mereka di renewable kan, belum kepikiran mungkin kan. Nah makanya aku pengen ngebawa ini secara bertahap dulu, terutama misalnya dari kreatif. Ini bisa ngajak dari anak DKV nih, anak Evika. Yaudah, makanya aku coba ngajak kamu sendiri, terus beberapa teman-teman juga kan dari DKV, karena kebetulan ya kenal dan juga tahu dari UKM, tahu dari teman asrama dan lainnya. Jadi ya makanya aku mencoba nge-approach, mencoba ngajakin, ini ada komunitas, ayo kita bangun bareng-bareng. Tujuan kita ini, visi kita ini, misi kita ini, kita kita bangun bareng-bareng gitu. Berarti bisa dibilang ajakan Kak Indra tuh sangat menginfluence ya, maksudnya yang lain jadi ikut tertarik gitu. Bahkan aku yang sama sekali nggak tahu renewable energy jadi ikut tertarik pada awalnya, menjadi salah satu pertama kreatif yang aku juga kayak bingung sebenarnya ngapain aku di sini, tapi setelah dipikir-pikir banyak banget manfaatnya. Bahkan bukan dari renewable energy ini aja manfaatnya, soal relasi juga. Dan aku juga beberapa ikut lomba-lomba yang dari SRI ya. Jadi aku juga secara langsung ngebikin kontennya juga tahu gitu. Oh, si renewable energy tuh kayak gini gitu. Terus Kak Indra kan tadi bilang organisasi, dapat dari organisasi. Di kampus ikut organisasi apa aja sih? Kayaknya aktif banget. Enggak juga sih. Kalau di kampus mah ikut UKM, paling UKM SES, UKM Inggris, terus SRE, komunitas ini. Terus ya aktif di himpunan, di jurusan. Udah masuk himpunan jurusan ya. Secara organisasi aku aktif di 3 itu aja kayaknya. Sama ya palingan aktif di jurusan doang, itu aja. Karena cuma 3 lihat itu. Di LinkedIn kayaknya experience-nya banyak banget tuh. Apa aja kok bisa diceritain Pak? Mulai dari DNSCIO, Asian English Olympic man. Apa tuh, coba bisa dijelasin nggak apa aja? IO itu kan itu kan delegasi dari SES kan, waktu itu kan pengen lomba juga. Jasmine juga kan ikutan nanti yang diadain sama BINUS. Wah, Jasmine ini juga bakal keren. Teman-teman kita jangan salah paham. Nanti aku cut bagian. Terus ngapain aja tuh experience Kak Indra? Pernah ngapain aja? Kalau secara kehidupan kampus ya itu aku ikut kepengurusan dari himpunan, aku ikut beberapa kepanitiaan himpunan, aku ikut
engineering service community, komunitas juga di fakultas tapi dianggap dikonsiderasikan sebagai lab. Itu kurang lebih itu pengabdian masyarakat, itu acara masuk tahunan. Ya, pengabdian masyarakat itu yang di bawah naungan Fakultas Teknik Elektro, di bawah naungan FTE. Terus aku ikutannya UKM SES, aku debate terutama divisinya. Anak Jadi ya debate sekedar nih ya, jadi lancar ngomongnya, mau berargumentasi sama siapapun enggak juga atuh. dijabanin. Enggak, malu. Nah, kalau di debate ya sekedar latihan dan segala macam, tapi beberapa akhir-akhir ini aku juga kurang aktif ya di UKM ini karena ya beberapa gitu kesibukan sering tabrakan, terutama SRE ini kan kemarin lagi rame banget, jadi makanya sering ketinggal juga. Jadi maaf teman-teman SES, tapi nanti saya akan kembali. Akan kembali. Terus iya dong. Tunggu ya. Terus di SES ini ya sekedar ya latihan bareng teman-teman dan yang lain. Terus aku ikut apa lagi ya? Udah kok sisanya cuman ya palingan beberapa lomba aja yang aku ikutin itu doang. Terus gimana nih Kak Indra? Di luar sana kan banyak yang bilang kayak misalnya organisasi itu sebenarnya nggak penting di kampus, cuman kayak buang-buang waktu atau bahkan buang-buang uang. Nah, menurut Kak Indra gimana sih? Penting nggak sih? Ada nggak sih peran Kak Indra di organisasi? Atau sebenarnya ada nggak sih peran organisasi atau UKM ini di kehidupan Kak Indra sendiri? Ada pengaruhnya nggak gitu? Biar mungkin yang lain teman-teman yang mungkin mau masuk kuliah atau bahkan yang udah kuliah tapi belum ikut join UKM atau organisasi sama sekali itu jadi bisa ikut terinfluence gitu. Kalau ternyata organisasi itu nggak seburuk yang orang-orang bilang gitu. Gimana? Benar. Kalau dari aku ngelihatnya kebetulan ngebahas ini juga ada orang yang benar-benar fokus bilang wah organisasi itu penting, kuliah nggak penting. Terus yang kedua ada yang bilang ya udah pentingin kuliah aja, ngapain sih organisasi, kita juga datang ke Telkom juga buat kuliah kan, bukan buat main-main. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda dan menurut aku juga kebanyakan orang salah persepsi akan dua hal ini gitu. Dua hal ini tuh sama-sama penting. Kenapa? Pertama emang benar tanggung jawab utama kita tuh untuk belajar kuliah karena kita datang ke sini untuk kuliah kan. Nah, terus apa sih yang paling bisa kita dapetin di kuliah selain materi kuliah? Yang bisa kita dapetin itu balik lagi ke ilmu organisasi itu tadi. Apa pentingnya ilmu organisasi itu menurut aku ya, yang aku rasain juga itu secara nggak langsung itu ngebentuk diri kita gitu. Kita juga paham dengan apa sih tantangan-tantangan yang ada, apa yang harus kita lakukan, terutama dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan ilmu sosial gitu, cara berbicara, cara berkomunikasi, gimana enaknya, iya beretika, bertanggung jawab, berkomitmen, punya integritas. Nah, itu penting kan, menurut aku itu penting banget untuk ngelatih kita dalam hal itu. Jadi pada saat kita udah terlatih untuk itu, ya kita melanjutkan hidup ke jenjang selanjutnya lepas dari kuliah, entah itu kita mau kerja nanti, atau entah nanti kalian mau berkeluarga, atau entah nanti mempunyai kehidupan yang lebih baik di luar kuliah, itu semua kepake karena itu ya kata manisnya itu ilmu kehidupan gitu kan. Jadi tapi dua hal ini itu dua hal yang berbeda, kuliah sama organisasi. Karena menurut aku juga karena aku beberapa ikut organisasi itu jadi ilmu juga untuk belajar memanage waktu kalian, untuk belajar ini ada sesuatu yang kita cari, ada sesuatu yang kita pengen, kita bisa dapat semuanya, hanya tinggal bagaimana cara kita mengaturnya. Kalau kita cuma ngeluh doang, kita cuma bilang nggak bisa, nggak pernah kita lakuin, itu nggak bakal bisa. Iya, teman-teman aku ya aku sering lihat gitu, sering banyak masalah misalnya, kuliahnya jadi berantakan karena organisasi, tapi jangan jadikan alasan itu untuk berhenti dari organisasi, tapi jadi alasan untuk nyari cara gimana sih caranya ini organisasi tetap jalan, ilmu juga tetap jalan. Akhirnya semester depan makin bagus. Nah, itu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan itu. Aku rasa esensi utama dari kuliah itu bukan hanya sekedar gelar aja yang kali kita dapatkan, gelar sarjana yang kita dapatkan, gelar diploma yang kita dapatkan, tapi juga kita juga dapatkan ilmu
ilmu yang nggak pernah kita dapatkan waktu SMA, SMP, SD itu waktu di sini gitu. Ya itu sebuah tantangan. Benar Jadi kita gitu. ke-trigger gitu gimana cara buat ngeprioritasin sesuatu. Gimana yang kita lebih pentingin, apa yang harus kita lebih pentingin gitu kan, ngebaginya. Secara nggak langsung mungkin itu yang Iya, dibilang proses kita, proses pendewasaan atau proses gimana kita buat mempersiapkan kehidupan selanjutnya. benar, Nah, benar. ya begitu deh teman-teman. Terus Kak Indra, ini kan sekarang udah mulai online nih. Udah mulai online. Emang dari dulu kita online ya maksudnya udah setahun. Maksudnya ini kan Kak Indra ngebentuk SRI Telkom ini secara pada saat itu secara online dan berjalannya juga secara online sekarang, broker-brokernya, Benar. kegiatannya dan lain-lain. Terus gimana sih maksudnya kesan dan pesan atau kesulitan yang dihadapin ketika ngejalanin si SRI secara online ini gitu? Kalau online apa ya? Banyak banget tantangannya. Pertama karena ini juga kebentuk waktu awal-awal banget COVID kan, jadi Yap. ya berusaha untuk ngefigur cara keluarnya di online ini, karena ya aku ngerasain juga di semua organisasi punya masalah yang sama dengan online ini. Benar. Komunikasi, terutama hal yang paling utama komunikasi itu Yap. jadi sulit banget. Komunikasi yang biasa kita lakukan lewat ngobrol, lewat Tatap muka. lewat menggunakan itu jadi berbeda banget waktu online. Jadi persepsi orang waktu online seringkali salah kaprah kan, dan juga waktu online ini susah juga mempertegas sesuatu, dan juga susah ngebangun apa ya? Ngebangun chemistry bonding gitu ya mungkin, karena maksudnya. bondingnya juga susah, Antar satu karena sama apalagi lain, benar-benar. karena SRE, kalau kita bawa kasus SRE baru buat teman-teman yang baru masuk sebagai pengurus ataupun member juga kan baru kenal juga kan di SRE. Benar-benar Jadi untuk maksimalin kerja kita harus kenal dulu, dan itu hal yang paling sulit untuk dilakukan karena platform kita online. Cara kita bersosialisasi, kita belum dapat celahnya, kita belum dapat formula untuk bersosialisasi secara online. Jadi itu masih hal yang sulit juga untuk dilakukan. Tapi Indian, aku rasa beberapa teman-teman dari SR juga udah mulai makin makin aktif, makin akrab juga karena kegiatan-kegiatan kita, terutama Green Launching kemarin. Terus ada kegiatan juga yang bentar lagi kita bakal lakukan, itu capacity building. Dan aku lihat teman-teman jadi karena ada kegiatan, mereka jadi butuh untuk komunikasi, dan akhirnya komunikasinya jalan gitu. Dan aku senang itu terjadi gitu, dan vibe yang dibangun juga, suasana yang dibangun juga bagus gitu. Jadi ya aku ikut seneng aja sih kalau hal itu. Ya kalau balik lagi ke tantangan, banyak banget tantangan online. Semua organisasi aku rasa juga punya masalah yang sama, tapi ya masalah yang paling utama ya itu secara komunikasi sih. Itu Simin. Balik lagi mungkin semua orang lebih keponya ke Jasmine nih. Jasmine kan anak DKV. Ya balik lagi ke yang awal tadi, apa sih motivasi awal Jasmine nih bisa mau ikutan ke SRE ini? Karena ya Jasmine DKV tiba-tiba nggak tahu apa-apa, masih semester 3 waktu itu ya, masuk semester 3. Masuk semester 3, tiba-tiba baru masuk semester 3. Iya, jadi kayak baru setahun kuliah, tiba-tiba udah diajakin aja masukin ke ini yang topiknya benar-benar di luar kemampuan Jasmine gitu. Di luar ekspektasi Jasmine. Bagaimana? Karena kan gimana ya, pada saat itu juga kan aku sebenarnya sejujurnya dari awal tuh aku emang gak pengen ikut organisasi apa-apa. Bahkan sebelum SES aku ikut SES, sebelum aku gak niat ikut apa-apa, karena aku sempat ke-trigger dan sempat kemakan sama omongan, buat apa organisasi di kuliah, yang ada lu pulang pergi dan lain-lain. Tapi setelah dipikir-pikir enggak gitu. Maksudnya nggak seburuk yang orang lain pikirin, tergantung sih gimana orang ngejalaninnya gitu. Justru organisasi-organisasi yang aku jalanin ini justru balik lagi bawa pengaruh yang baik banget ke aku gitu, yang dimana aku ketemu sama orang-orang hebat, yang dimana aku ketemu sama orang-orang yang emang di luar zonanya masing-masing. Kayak misalnya aku di kafe, teman-teman yang lain di kafe, masuk ke SRI yang dimana itu bukan zona mereka gitu. Jadi aku ketemu orang-orang yang secara nggak langsung mereka berani gitu buat keluar dari zona mereka gitu. Emang organisasi ini berpengaruh
gimana kita gitu membawa si organisasi ini buat kehidupan kita gitu. Sejauh aku Asik. bisa manage antara kuliah sama organisasi, kenapa enggak gitu kan. Jadi udah, Asik. kenapa aku harus nolak ajakan Kak Indra pada saat itu, kalau misalnya aku tahu sebenarnya kapasitas diri aku tuh, kita tuh nggak ada limit gitu, kita tuh bebas explore apa aja gitu sih. Oke, Jasmine no limit. Just no Siap. limit nih. Makasih banyak Kak Indra atas insight-nya. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti bareng-bareng sama yang lain. Untuk sekarang, makasih udah datang di podcast pertama dari SRI Telkom University. Kalau begitu aku akhirin. Selamat sore. Selamat sore Jasmine. Sama-sama. Terima kasih juga.